Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Kali ini kita belajar tematik kelas 1 SD. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 4. Sebelum belajar, kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Coba kita perhatikan ya bacaannya ya. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-teman. Ya, jadi apabila kita membaca, harus kita perhatikan jarak mata dan bacaan kita. Ya, tidak boleh terlalu dekat supaya mata kita tetap sehat, ya, tidak rusak. Ya, coba perhatikan gambar itu ya. Sedang apa itu? Ya, itu sedang berolahraga, gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Ya, caranya coba perhatikan ya, caranya kita bisa mendorong dengan teman-temannya atau dengan saudara ya. Gerakannya, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, lalu membungkukkan badan sedikit, kemudian merentangkan tangan ke depan dengan jari terbuka. Tempelkan jari-jari pada tembok dan dorong tembok sekuat tenaga. Ini kalian lakukan dengan saudara ya, atau bisa dengan teman kalian. Yang bertahan paling lama keluar sebagai pemenang. Ya, jadi kita olahraga ini bisa kita lakukan dengan mendorong tembok ya. Jadi dengan berolahraga ini kita bisa menjadi sehat ya. Jadi menguatkan otot tangan dan kaki kita sehingga kita menjadi sehat, tubuh kita sehat dan kuat. Sekarang kita lanjutkan ya, mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Jadi kalau kalian itu mau membaca, jadi harus diperhatikan posisi kita yang benar. Coba perhatikan nomor 1 ya. Itu kenapa kok begitu, itu dagunya kok ditaruh di meja ya. Itu posisi yang tidak benar ya. Terus yang sebelah kanan coba perhatikan. Itu kenapa kok begitu, itu terlalu dekat. Jadi posisi ini salah. Kemudian kita lanjutkan yang bawah ya. Yang sebelah kiri yang tengah itu membuka buku ya, benar. Ini posisinya benar karena mata tidak terlalu dekat. Jadi ini posisi yang benar. Terus yang sebelah kanan yang nomor 4 ini bagaimana posisinya? Iya, benar. Jadi itu posisi yang benar. Terus kita lanjutkan yang nomor 5 yang sebelah kiri. Bagaimana posisi yang sebelah kiri ini? Iya, benar, posisinya benar. Terus kita lanjutkan yang sebelah kanan bagaimana? Ya, posisi ini juga benar. Jadi kalian apabila membaca atau menulis ya, lakukan dengan posisi yang benar supaya badan kita sehat.
dan tidak bongkok, juga tidak capek ya. Sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Jadi di sini ibu guru mempunyai buku harian. Jadi di buku harian itu dia menuliskan kegiatannya sehari-hari. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ayo berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Coba perhatikan gambarnya, apa itu? Itu adalah buku harian yang di sampul depannya dihias ya. Kalian coba buat buku harian ya. Jadi buku harian ini nanti sampulnya dihias. Buku harian itu akan ditulis setiap hari sebagai isi ceritanya. Misalnya kalian mendapat hadiah dari ayah, kalian tulis di buku harian. Terus juga kalian bisa menuliskan karena hatinya senang mendapat nilai 100. Kalian bisa tuliskan di dalam buku harian itu. Kemudian lagi mungkin kalian jalan-jalan ke pantai atau ke gunung. Itu bisa kalian tuliskan di dalam buku harian. Jadi kalian buat ya buku harian. Kemudian sampul depannya bisa kalian hias dengan daun-daun kering dan ranting atau bunga-bunga kering atau koran bekas. Dibuat hiasan yang menarik. Bisa ya, coba kalian buat buku harian yang bisa kalian tulis setiap hari. Jadi kalau kalian gembira ditulis ya, kalian bernyanyi senang sekali bisa ditulis. Oke. Sekarang kita lanjutkan mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Ya, jadi ilustrasi itu adalah gambar ya yang menceritakan isi cerita. Jadi biasanya cerita itu ada gambar-gambarnya. Contohnya seperti ini. Cerita tentang kancil dan buaya. Jadi di situ diceritakan tentang kancil dan buaya. Makanya ada gambarnya kancil dan buaya sebagai ilustrasi. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Jadi ketika kancil mau menyeberang sungai, kancil melihat buaya. Kemudian dia berpikir, bagaimana caranya supaya dia bisa menyeberang sungai dan tidak dimakan buaya. Maka dia berpikir, karena si kancil ini kan cerdik ya. Jadi dia bilang sama buaya bahwa di seberang sungai itu ada makanan yang enak, dan dia mau menunjukkan pada buaya. Nanti dikasih tahu buayanya makanan yang enak-enak itu. Kemudian si kancil berkata, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Itu kata kancil ya. Setelah kancil menghitung buayanya yang disuruh berjajar sampai di pinggir sungai, dia meloncat sampai ke pinggir sungai. Jadi dia menghitung buayanya itu. Akhirnya dia sampai ke pinggir sungai. Setelah sampai di sungai, dia meloncat. Kemudian dia berkata kepada buaya,
Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Itu kata kancil. Kemudian dia merasa senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Jadi dia bisa terbebas dari buaya. Jadi kalau tidak dibilang begitu, mungkin buayanya akan memangsa si kancil, ya, karena kancil ini kan cerdik kan. Sekarang kita sudah belajar ya, saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.